Dihina karena menikah dengan tukang bangunan, seorang polwan cantik ditinggal keluarganya, dan dicibir masyarakat luas. Namun dunia terdiam saat rahasia besar sang suami terbongkar hanya seminggu setelah pernikahan. Kisah nyata yang membuktikan bahwa cinta sejati tak mengenal status, hanya butuh keberanian dan ketulusan untuk bertahan. Jangan lupa untuk subscribe channel Putri Nara Story ya. Di sini kamu akan menemukan kisah-kisah inspiratif, penuh haru, perjuangan, dan cinta yang menyentuh hati. Klik like, tulis komentar dari mana asal kalian, dan jangan lupa tonton sampai habis karena setiap cerita punya pelajaran hidup yang luar biasa. Nama aku Arlina, usia 28 tahun. Seorang polisi wanita yang bertugas di kota besar, kota yang katanya tidak pernah tidur. Setiap pagi aku mengenakan seragam dengan lambang kehormatan di dada kiri. Rambut disanggul rapi, sepatu hitam disemir mengilap, dan wajah tanpa celah dilatih untuk tetap tenang walau hati porak-poranda. Di mata orang, aku sosok tangguh, tertib, tegas, dan pantang menyerah. Banyak yang menyebutku polwan idaman, gelar yang terus-menerus menghampiri tanpa pernah kupinta. Tapi tak banyak yang tahu, di balik semua itu, aku adalah perempuan biasa. Perempuan yang juga lelah, yang juga ingin dicintai tanpa syarat, yang ingin dirangkul bukan karena seragam atau jabatan, tapi karena dirinya sendiri. Aku dibesarkan dalam keluarga yang keras dan sangat menjunjung reputasi. Ayah seorang pensiunan militer, ibuku seorang guru disiplin yang terkenal di sekolahnya. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Dan sejak kecil, aku tahu satu hal pasti. Kami tidak boleh mengecewakan nama baik keluarga. Kamu harus jadi teladan, kata ayahku saat aku masih SD. Nama baik lebih mahal dari apapun di dunia ini. Jangan pernah bermain-main dengan pilihan hidup. Kalimat itu melekat dalam kepalaku, seperti mantra. Seiring waktu, aku belajar menyembunyikan banyak hal. Tidak boleh terlihat lemah, tidak boleh pacaran sembarangan, tidak boleh menangis di depan umum, tidak boleh jatuh cinta pada orang yang tidak selevel. Sekolahku selalu terbaik, prestasiku cemerlang, dan ketika aku memilih masuk akademi kepolisian, kedua orang tuaku berdiri paling depan, membusungkan dada bangga di antara para tamu undangan. Tapi di balik senyumku hari itu, ada satu perasaan yang tak bisa aku sebut. Kekosongan. Sejak menjadi polwan, hidupku seperti mesin. Bangun pagi, apel, tugas lapangan, laporan, lalu kembali ke rumah menjelang malam. Sesekali aku ikut pelatihan luar kota, atau menjadi narasumber dalam acara edukasi hukum. Semua berjalan sesuai rencana, sesuai harapan keluarga, sesuai peta kehidupan yang disusun orang tuaku sejak aku lahir. Bukan berarti tak ada laki-laki yang datang, justru banyak. Ada perwira muda yang sopan dan rapi jali, ada pengusaha yang mengundangku makan malam di restoran bintang 5. Bahkan sesama polisi yang menggoda lewat kode-kode candaan saat apel pagi. Tapi entah kenapa, semuanya terasa sama, terlalu mulus, terlalu penuh pencitraan. Mereka tertarik pada sosok polwanku, bukan diriku. Mereka melihat seragam, bukan hati. Aku lelah, bukan karena pekerjaanku yang berat, tapi karena tak ada tempat untuk banner-banner menjadi Arlina yang tanpa seragam. Aku ingin dicintai, dimengerti, diterima dengan segala kekuranganku. Tapi dalam dunia yang penuh syarat, keinginan itu seperti mimpi di siang bolong. Suatu malam, aku duduk di teras rumah, masih mengenakan celana training dan kaos polisi yang sudah mulai pudar. Aku menatap langit, mencari jawaban yang tak kunjung datang. Dalam hati, aku bertanya, apakah aku hanya bisa menjalani hidup sesuai ekspektasi orang lain? Apa aku tidak boleh memilih jalan sendiri? Tiba-tiba ponselku berbunyi. Pesan dari ibuku. Besok ke rumah ya, Bapak mau bicara soal calonmu. Katanya ada kapten dari Bandung yang tertarik. Aku tidak membalas pesan itu, hanya menghela napas. Aku tahu betul, dalam kamus orang tuaku, cinta bisa diatur, asal yang dipilih sesuai standar sosial mereka. Besoknya, saat bertugas di kantor, aku ditugaskan sebagai bagian dari tim pengamanan acara bakti sosial, pembangunan rumah bagi warga kurang mampu. Sebuah proyek kerja sama antara pemerintah kota dan pihak swasta.
Tugasku sederhana, mengawasi jalannya kegiatan, menjaga keamanan, dan memastikan tak ada gesekan di lapangan. Pagi itu panas menyengat. Aku berdiri di bawah tenda kecil bersama beberapa petugas lain. Di kejauhan, kulihat para pekerja mulai sibuk mengangkat semen, bata, dan kayu. Mereka berkeringat, pakaian lusuh, tangan kotor, namun tampak bekerja sepenuh hati. Lalu mataku tertuju pada satu sosok, seorang pria muda. Tubuhnya kekar, kulitnya legam, dan pakaiannya penuh bercak semen. Tapi, ada sesuatu yang membuatnya berbeda dari pekerja lainnya. Senyumnya, ia tertawa bersama rekan-rekannya. Kadang sesekali menoleh ke arahku, tapi bukan dengan pandangan menggoda melainkan hormat dan penuh rasa ingin tahu. Aku tak tahu bagaimana awalnya kami mulai berbicara. Mungkin karena ia mendekat dan bertanya dengan nada santun, "Capek berdiri, Bu?" Sambil mengusap keningnya yang basah oleh keringat. Aku tersenyum, sedikit terkejut. "Kamu lebih capek kan?" Ia mengangguk ringan. "Tapi sudah biasa, Lejepil. Yang penting rumah orang lain jadi." Capeknya ikhlas. Jawabannya membuatku terdiam. Ada ketulusan yang langka di sana, dan entah kenapa, sejak hari itu, aku mulai memperhatikan geraknya. Cara dia bekerja, cara dia menyapa rekan-rekannya, cara dia bersikap saat disapa petugas. Ia tidak seperti pria kebanyakan yang pernah kutemui. Ia tidak mencoba memamerkan diri, tidak menanyakan gajiku, tidak bertanya apa pangkatku. Ia hanya jadi dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, kami mulai saling menyapa. Namanya Rio. Ia sudah bekerja sebagai tukang bangunan sejak usia 18 tahun. Tidak kuliah, katanya, karena harus membantu ibunya menyekolahkan adik-adiknya. Hidupnya sederhana, tinggal di kontrakan kecil di pinggir kota. Tapi saat ia menceritakan bagaimana ia menyisihkan uang untuk ibunya di kampung, aku merasa seperti sedang mendengar kisah seorang satria di hari ketiga. Aku meminjamkan payung. Saat hujan turun, tiba-tiba ia menolak dengan sopan, lalu mengangkat ember semen di bawah hujan sambil tertawa. "Nggak apa-apa, Bu. Saya mandi sekalian," katanya. Aku tertawa juga. Rasanya sudah lama sekali aku tertawa selepas itu. Malam harinya, aku kembali duduk di teras. Tapi kali ini, ada perasaan hangat di dada. Mungkinkah aku mulai menyukai seorang tukang bangunan? Mungkinkah hatiku, yang selama ini disetir oleh logika dan aturan, mulai memberontak? Aku tahu, andai ini sampai ke telinga keluargaku, pasti akan ada badai besar. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku bukan soal reputasi, tapi tentang menemukan seseorang yang membuatku merasa jadi manusia. Panas terik siang itu seperti mengiris kulit. Jakarta sedang tidak ramah, bahkan untuk mereka yang biasa bekerja di lapangan. Namun tidak ada satupun pekerja yang berhenti. Truk-truk pengangkut material datang silih berganti, suara palu bertalu-talu dari berbagai penjuru, dan debu-debu halus peterbangan mengaburkan pandangan. Di antara hiruk-pikuk itu, mataku kembali mencari sosoknya Rio. Entah kenapa, sejak pertama kali kami berbincang singkat, ada rasa penasaran yang tidak bisa kutahan. Rio bukan siapa-siapa di proyek ini. Tidak punya seragam, tidak punya pangkat, dan tidak punya kendaraan mentereng seperti para pejabat yang sekali datang meninjau. Tapi, ia seperti punya cahaya sendiri. Saat aku menemukannya lagi, ia sedang menyeimbangkan tumpukan batako di bahunya. Langkahnya mantap, senyumnya masih sama. Di sekitarnya, beberapa tukang tampak bercanda, dan Rio ikut tertawa. Meski tubuhnya penuh peluh, ada ketenangan dalam raut wajahnya, seolah lelah bukan sesuatu yang harus disesali. Hari itu, aku bertugas lebih lama. Kegiatan bakti sosial diperpanjang karena ada tambahan bangunan darurat untuk korban banjir. Aku dan tim berjaga hingga sore. Saat sedang mencatat laporan, tiba-tiba sebuah botol air mineral dingin mendarat di mejaku. "Buat Bu Polwan." Suara itu datang dari samping. Rio berdiri sambil tersenyum. Kaosnya basah, dan rambutnya meneteskan air. "Wah, terima kasih." Aku menyambut dengan heran. "Lihat dari tadi nggak minum. Takut dehidrasi," ujarnya sambil mengangguk singkat, lalu berbalik pergi. Aku terdiam sejenak, menggenggam botol itu. Gila,
di antara orang-orang yang sibuk memamerkan status. Baru kali ini ada orang asing yang peduli pada hal sesederhana air minum untuk seorang petugas jaga. Perhatian kecil yang justru terasa sangat berarti. Keesokan harinya, aku kembali bertugas di lokasi yang sama. Sejak pagi, suasana sudah ramai. Kali ini, lebih banyak relawan yang datang, termasuk mahasiswa dan organisasi sosial. Namun, aku tetap memperhatikan satu titik, tempat di mana Rio biasanya bekerja. Ia muncul sedikit terlambat, dengan sepeda motor tuanya yang berisik. Tapi seperti biasa, senyumnya tidak pernah telat. Saat ia lewat di depanku, aku mengangguk kecil. Ia membalas dengan hormat. Kami tidak berbicara banyak hari itu. Hanya saling sapa, saling tersenyum. Tapi entah mengapa, kehadirannya membuat hari-hariku terasa lebih ringan. Aku mulai menyadari sesuatu. Aku menantikan pertemuan dengannya. 3 hari setelahnya, kami akhirnya bicara lebih panjang. Saat itu waktu istirahat siang, aku duduk di bawah pohon rindang, membuka bekal makan siang yang kubawa dari rumah. Tiba-tiba Rio datang membawa nasi bungkus dan duduk tak jauh dariku. Ia tidak langsung bicara. Kami makan dalam diam selama beberapa menit. Lalu ia bersuara pelan. "Bu, boleh saya tanya sesuatu?" "Boleh," jawabku, masih mengunyah. "Kenapa Bu Arlina jadi polisi?" Pertanyaan itu terdengar polos. Aku tersenyum, karena orang tua saya ingin begitu. Awalnya saya nggak pernah berpikir jadi polisi. Tapi setelah dijalani, ternyata saya suka. Bisa bantu orang, bisa lihat dunia dari sisi yang lain. Rio mengangguk. Ibu terlihat cocok, tegas. Tapi enggak, galak. Aku tertawa. Kamu juga, kayaknya cocok jadi motivator. Kenapa? Matanya membulat lucu. Soalnya setiap kali ngomong, bawaannya tenang, kayak gak pernah marah. Ia tertawa kecil. Marah sih pernah. Tapi kalau setiap hari merah, hidup bisa cepat pendek. Dari situlah obrolan kami mengalir. Tentang keluarga, masa kecil, mimpi yang belum tercapai. Aku tahu Rio hanya lulusan SMA. Ia anak sulung dari 4 bersaudara. Ayahnya meninggal saat ia masih duduk di kelas 3 SMP. Sejak itu, Rio mengambil alih peran kepala keluarga. Ia bekerja apa saja, kuli, buruh pabrik, bahkan sempat jadi ojek online. Aku gak malu jadi tukang, Bu. Yang penting halal. Lagian, bangunan di Jakarta ini berdiri karena tangan tukang juga, katanya sambil terkekeh. Aku menatapnya lama. Kalimatnya sederhana, tapi mengandung keyakinan. Tidak ada inferiority complex. Tidak ada minder. Ia tahu siapa dirinya dan berdamai dengan kehidupannya. Sejak hari itu, kami semakin dekat. Tak ada yang berlebihan, tidak ada rayuan murahan atau janji palsu. Tapi aku merasa lebih dihargai sebagai manusia, bukan sebagai polwan cantik yang biasanya jadi bahan pembicaraan di lingkungan kerjaku. Suatu malam, aku nekat mengirim pesan WhatsApp lebih dulu. "Kamu udah makan belum, Rio?" Ia membalas 5 menit kemudian. "Belum, baru selesai kerja. Lagi nyari warteg yang masih buka." "Ibu udah?" "Udah. Di kantor tadi ada nasi box sisa acara. Lumayan, nanti jangan lupa minum ya." "Jangan, kebanyakan kopi." Katanya polwan suka kopi biar tahan lembur. Aku tersenyum membaca pesannya. Sederhana, tapi hangat. Hari demi hari, hubungan kami tumbuh tanpa disadari. Beberapa rekan kerja mulai memperhatikan. Ada yang menggoda, ada pula yang mencibir diam-diam. Tapi aku tak peduli. Setiap aku berbicara dengan Rio, aku merasa seperti menjadi diriku sendiri. Tidak perlu menjaga citra, tidak perlu menyaring kata, tidak perlu menahan senyum. Suatu sore, saat proyek pembangunan hampir selesai, aku melihat Rio sedang duduk di pinggir tembok, mengusap peluh di dahinya. Aku mendekat dan duduk di sampingnya. "Capek ya?" tanyaku. Ia menoleh. "Capek sih ya, tapi bahagia karena bisa bikin rumah buat orang lain." "Nggak semua orang bisa." Aku mengangguk. "Kamu tahu nggak? Kamu itu salah satu orang paling jujur yang pernah aku temui." Wah, baru kali ini ada yang bilang gitu. Biasanya orang lihat saya dari baju kotor atau sepatu robek, jawabnya sambil tersenyum kecil.
Aku nggak lihat kamu dari situ, Rio. Ia menatapku lama, seolah mencoba memastikan bahwa kata-kataku bukan basa-basi. Dan aku membalas tatapannya dengan yakin. Saat itu aku sadar, hatiku sudah berpihak, bukan kepada status, bukan kepada masa depan yang terjamin, atau nama keluarga, tapi kepada seorang laki-laki yang mengajarkanku arti ketulusan dari peluh dan debu yang menempel di bajunya. Hubungan kami tumbuh seperti rumput liar pelan, tak mencolok, tapi tetap hidup. Bahkan di antara batu dan debu, aku tak pernah mengira bisa sedekat ini dengan seseorang yang begitu jauh dari dunia tempatku dibesarkan. Namun setiap kali berbicara dengan Rio, hatiku justru merasa semakin dekat dengan rumah. Hari-hariku yang biasanya kaku perlahan mulai terasa lebih hangat. Pagi tetap dimulai dengan apel dan tugas-tugas lapangan. Tapi kini ada jeda di antara rutinitas itu yang kusimpan untuk tersenyum sendiri. Mungkin terdengar klise, tapi membayangkan Rio sedang mengaduk semen sambil bersenandung kecil cukup untuk membuat hatiku ringan. Waduh, hati-hati lo Bu Palwan. Yang sering senyum sendiri itu tanda-tandanya bahaya. Goda Siska, teman satu divisiku, saat kami duduk di ruang istirahat. Aku hanya nyengir sambil mengalihkan pandangan ke layar laptopku. Tapi Siska tak tinggal diam. Jangan-jangan sudah jatuh hati nih. Sama siapa coba? Lanjutnya, kali ini sambil melirik penuh arti. Udah, jangan asal nebak, jawabku. Pura-pura sibuk mengetik. Namun, bisik-bisik itu tidak berhenti di sana. Dari satu meja ke meja lain, obrolan ringan mulai beredar. Katanya, Bu Arlina deket sama tukang bangunan di proyek bakti sosial. Masa sih? Kan dia polwan. Masa mau sama kuli? Ganteng. Ya, bukan soal ganteng, tapi kok mau ya? Apa nggak sayang seragamnya? Aku tahu mereka membicarakanku, tapi anehnya, aku tidak. Merah. Dulu, aku pasti akan defensif. Membela diri, atau setidaknya menjaga jarak agar tidak jadi bahan omongan. Tapi sekarang, aku hanya diam. Diam karena tahu bahwa kebahagiaanku tak bergantung pada validasi mereka. Sementara itu, hubunganku dengan Rio semakin intens. Kami mulai saling bertukar kabar tiap hari. Kadang hanya hal-hal sederhana. Hati-hati di jalan, jangan lupa makan, atau aku lewat kantor kamu tadi. Tapi kamu lagi tugas. Pada suatu sore yang lengang, kami berjalan berdua di pinggir lokasi proyek. Pekerjaan sudah selesai lebih awal, dan banyak tukang sudah pulang. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma debu bercampur tanah basah. Kamu gak capek? Tanyaku. Rio mengangkat bahu. Capek sih capek, tapi gak terasa kalau hatinya senang. Aku menatapnya. Kamu selalu punya cara buat bilang hal-hal sederhana jadi terdengar dalam. Ia tertawa pelan. Mungkin karena saya tukang, jadi biasa bikin pondasi yang kuat, termasuk buat kalimat. Aku ikut tertawa. Tawa kami mengisi ruang sore itu, ringan tapi menyenangkan. Sejak saat itu, kami punya satu kebiasaan, saling melempar kalimat konyol yang membuat kami sama-sama tertawa. Seperti ketika aku menertawakannya karena membawa kotak makan siang yang tutupnya rusak. Ini tutupnya bolong, Rio. Nanti nasinya bisa nyebur, kataku sambil menunjuk. Dia menjawab santai. Nggak apa-apa, Bu. Itu biar nasinya bisa lihat dunia luar sebelum dimakan. Atau saat aku terjatuh di lapangan karena menginjak kerikil. Harusnya saya yang jatuh cinta, bukan ibu yang jatuh duluan. Ujarnya dengan nada cemas bercampur canda. Aku mencubit lengannya pelan. Dasar tukang gombal. Tapi di balik canda-canda itu, kami mulai menyelami sisi dalam satu sama lain. Ia mulai bercerita tentang ibunya yang sakit saketon di kampung. Tentang adik perempuannya yang sedang kuliah di Semarang. Berkat kerja kerasnya mengirim uang tiap bulan. Ia tidak pernah mengeluh, hanya menyebut hidup sebagai latihan sabar tanpa jeda. Aku pun mulai terbuka tentang masa kecilku yang penuh tekanan, tentang standar keluarga yang tak pernah bisa kugapai dengan utuh, tentang rasa hampa setiap kali berhasil mencapai sesuatu, tapi tak pernah merasa cukup. Makanya aku gak cari orang yang sempurna. Rio
Aku cuma butuh seseorang yang bisa bikin aku berhenti pura-pura kuat, kataku suatu malam lewat telepon. Hening sejenak di seberang. Kamu gak pernah pura-pura buratku, Lin. Kamu justru kelihatan paling nyata saat lagi ketawa. Sejak hari itu, aku tahu, aku jatuh cinta. Dan cinta itu terus tumbuh. Bahkan ketika dunia mulai mengetahuinya. Awalnya hanya sindiran halus. Bu Arlina, kalau rumah dinasnya bocor, bisa panggil pacar ya buat benerin. Hehe. Lalu jadi ejekan terang-terangan. Kapan nikah sama tukangnya? Nanti resepsinya di project ya? Aku tersenyum menanggapinya. Kadang diam, kadang membalas dengan lelucon. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu bahwa saat seperti ini adalah ujian. Ujian yang harus kulewati jika memang serius dengan Rio. Sore itu, kami duduk di warung pinggir jalan. Aku baru selesai bertugas, dan Rio baru pulang dari proyek. Kami memesan 2 gelas es teh dan 2 porsi mie rebus. Sambil makan, ia berkata lirih, "Kalau kamu serius sama aku, kamu siap gak ditinggal semua yang selama ini kamu pegang?" Aku menatapnya lama. Maksudmu? Status, pangkat, keluarga, teman, semua itu bisa menjauh kalau tahu kamu pilih hidup bareng orang sepertiku. Aku menarik napas panjang. Di depan kami, lampu jalan mulai menyala satu persatu, seperti mengingatkan bahwa malam sudah datang dan keputusan harus segera dibuat. Aku gak tahu Rio, tapi aku juga capek jadi tokoh utama dalam hidup yang disutradarai orang lain. Ia tidak menjawab, hanya menggenggam tanganku di atas meja. Genggaman itu pelan, hangat, dan tidak mengguncang. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut menghadapi kemungkinan ditertawakan dunia. Karena bersamanya, bahkan di antara tawa-tawa sinis orang lain, aku menemukan tawa yang membuatku ingin bertahan. Hari itu akhirnya datang hari ketika aku harus memperkenalkan Rio kepada orang tuaku. Seharusnya momen ini menjadi momen yang membahagiakan bagi seorang perempuan. Duduk bersama ayah dan ibu, bercerita tentang sosok yang membuat hati tenang. Tapi, aku tahu, ini bukan cerita romantis biasa. Ini adalah perang kecil yang harus kuhadapi demi mempertahankan cinta yang dunia anggap tak pantas. Rio tidak tahu banyak tentang keluargaku. Ia hanya tahu aku anak dari pensiunan militer dan guru sekolah. Tapi ia belum tahu betapa kaku dan kerasnya aturan di rumah kami. Betapa tinggi standar yang orang tuaku pegang. Seakan hidup ini hanya terdiri dari 2 hal, terhormat atau memalukan. Aku sudah mempersiapkan banyak hal untuk hari itu, termasuk mental. Berkali-kali aku bercermin, mencoba tersenyum di depan bayanganku sendiri, tapi selalu gagal. Wajahku tetap tegang, nafasku pendek, jantungku berdetak kencang, seakan tahu bahwa badai sedang menunggu di ruang tamu. Siang itu, kami tiba di rumah orang tuaku. Rio mengenakan kemeja biru muda dan celana bahan hitam yang ia setrika sendiri. Ia bahkan menyemprotkan parfum pinjaman dari teman kosnya. Aku melihatnya merapikan rambut di kaca spion motor sebelum kami masuk. Aku gak tahu harus ngomong apa nanti. Lin, ucapnya pelan. Cukup jadi dirimu sendiri, Rio, jawabku, menggenggam tangannya. Sesaat sebelum bel rumah ditekan, pintu dibuka oleh ibuku. Ia tersenyum, meski matanya tampak menahan tanya. Kami masuk dan duduk. Ayahku sudah menunggu di sofa. Wajahnya datar, tegak, tanpa senyum. Aku tahu mereka sudah menebak maksud kedatanganku, tapi belum tahu siapa yang akan kukenalkan sebagai calon suami. Jadi, tanya ayah langsung, tanpa basa-basi. Aku mengatur napas. Ayah, ibu, perkenalkan, ini Rio. Aku ingin menikah dengannya. Ibuku tersenyum kaku. Rio ini? Kerja di mana, Nak? Rio menjawab sopan. Saya pekerja bangunan, Bu, di proyek-proyek kota. Hening. Wajah ibuku perlahan berubah. Senyumnya memudar. Ayahku menegakkan punggung, lalu bersuara dengan nada naik 1 oktav. Pekerja bangunan? Kamu serius? Aku mengangguk. Ya, aku serius. Lalu meledaklah badai itu. Ibuku langsung menutup mulutnya dengan tangan. Ya Allah, Lin, kamu tuh paluan, masa depanmu cerah. Kamu mau jadi istri tukang?
Ayahku menatap tajam. Kamu tahu nggak? Kamu mempermalukan keluarga ini. Kamu anak polisi. Masa dinikahi orang yang kerja ngaduk semen? Aku hanya diam, menunduk. Rio menggenggam tanganku di bawah meja, tapi tidak bicara sepatah kata pun. Ia tahu, ini bukan tempatnya membela diri. Ayah, ibu, aku nggak pilih Rio karena statusnya, tapi karena dia pria pertama yang membuatku merasa aman, tenang, dan bisa jadi diriku sendiri. Ibuku menangis. Ayahku berdiri dan berkata lantang, kalau kamu tetap nekat nikah sama dia, jangan pernah datang lagi ke rumah ini. Hari itu, kami pergi dengan hati hancur. Rio tidak berkata apa-apa sepanjang perjalanan pulang, tapi aku tahu ia merasa bersalah. Sesampainya di kontrakannya, ia berkata pelan, kalau kamu ragu, Lin, lebih baik mundur sekarang. Aku bisa terima. Aku menatapnya, justru karena dunia menertawakanmu, aku ingin berdiri di sisimu. Aku tidak akan mundur. Seminggu setelah pertemuan itu, kabar tentang hubunganku dengan Rio menyebar. Tidak hanya di lingkungan keluarga, tapi juga di kantor. Komentar-komentar pedas mulai berdatangan. Serius Bu Arlina mau nikah sama tukang? Nggak takut nyesel? Jangan-jangan cinta ditutup logika tuh. Duh, kasihan ya. Padahal cantik, Polwan. Masa nikah sama tukang? Beberapa bahkan menertawakanku saat sedang makan siang. Nanti kalau kantor bocor, tinggal panggil suami. Bu Arlina ya. Aku hanya tersenyum, tapi hati ini sakit. Rio tahu semuanya. Ia bahkan mendengar salah satu video kami saat sedang memilih undangan dayam-dayam, direkam dan viral di TikTok dengan judul Polwan cantik, nikah sama tukang bangunan. Dunia terbalik, komentarnya. Pedih. Pasti kena pelet. Cantik. Cantik, kok goblok? Nanti juga cerai. Mana bisa langgeng? Aku menatap wajahku di cermin. Dulu, aku bangga jadi polwan. Sekarang, aku dipermalukan hanya karena pilihan hati. Tapi saat melihat Rio berdiri di luar ruangan, memakai setelan murah, tapi dengan senyum yang tulus, aku tahu aku tidak salah pilih. Kami tetap melanjutkan rencana pernikahan. Meski keluarga besarku memboikot semuanya, tak ada bantuan, tak ada restu, bahkan tak ada yang datang di hari akad. Ayah mengirim satu pesan terakhir. Jika kamu tetap menikah, jangan pernah kembali ke rumah ini. Aku membacanya berkali-kali hingga air mata habis. Tapi aku tetap menikah karena meninggalkan pria tulus hanya karena dunia tak merestui adalah bentuk pengkhianatan yang lebih besar. Hari pernikahan kami sederhana, hanya halaman kontrakan Rio yang dihias seadanya. Beberapa tetangga, teman kerja Rio, dan 2 rekan kantorku yang dayam-dayam mendukung datang memberi selamat. Tidak ada tenda mewah, tidak ada makeup artis terkenal, hanya aku, Rio, dan janji yang kami ucapkan dengan hati penuh luka, tapi yakin. Saat ijab kabul selesai, aku resmi menjadi istrinya. Dan malam harinya, video-video pernikahan kami kembali viral. Kali ini, lebih kejam, lebih banyak yang menertawakan. Tamunya, tukang semua. Ini mah gagal mikir. Paling seminggu juga cerai. Aku tidak menangis malam itu. Aku hanya memeluk Rio dalam diam. Ia tak tahu betapa dalam luka yang kualami. Tapi aku tidak ingin ia terbebani. Hari itu bukan hanya hari aku menikah, tapi juga hari di mana aku membunuh ego dan gengsi sepenuhnya. Kami memulai kehidupan dari nol. 1 kamar kontrakan kecil, dapur seadanya, uang hasil amplop pernikahan. Tidak cukup untuk bayar sewa 1 bulan penuh. Tapi kami mencuci bersama, makan nasi telur bareng, dan saling menghibur saat dunia di luar begitu kejam. Dan tepat 7 hari setelah pernikahan itu, semuanya berubah. Sebuah mobil hitam berhenti di depan kontrakan. Seorang pria keluar, menyerahkan undangan resmi. Ini untuk Ibu Arlina dan Bapak Rio. Aku membukanya. Tertulis nama lengkap Rio Hioa Santoso sebagai Direktur Utama PT Satria Jaya Konstruksi, salah satu perusahaan konstruksi besar yang sering kulihat logonya di proyek-proyek pemerintah. Tanganku gemetar. Aku menelepon Rio. Ini apa, Mas? Siapa kamu sebenarnya? Ia hanya menjawab, nanti sore ikut aku. Pakai baju yang paling kamu suka. Semua akan jelas. Sore itu, aku berdiri di depan lemari kayu reot,
di kontrakan kecil kami. Tanganku gemetar saat memilih baju, bukan karena bingung harus pakai yang mana aku. Hanya punya beberapa pasang pakaian formal tapi, karena benakku masih dipenuhi tanda tanya. Rio bukan sekadar tukang bangunan, direktur utama PT Satria Jaya Konstruksi? Kenapa selama ini kamu gak bilang, Mas? Bisikku pada pantulan wajahku sendiri di cermin. Di balik mata lelah dan lingkar gelap, karena kurang tidur, aku melihat perempuan yang hatinya sedang tercabik antara bahagia dan bingung. Rio hanya berkata siang tadi, semua akan jelas nanti sore. Kamu ikut aku ya? Tak sampai 1 jam kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan kontrakan. Bukan motor tuanya yang biasa kami pakai. Aku keluar, sedikit gugup. Di dalam mobil, duduk sopir berseragam rapi. Ia membuka pintu dan menunduk. Hormat padaku. Pemandangan yang membuatku semakin bingung. Di kursi belakang, aku duduk dengan tangan saling menggenggam. Berusaha tenang. Perjalanan kami melewati kawasan kota yang tidak asing bagiku. Tapi, tujuannya, gedung pencakar langit yang belum pernah kudekati sebelumnya. Sebuah banner besar terpasang di halaman depan gedung. Peresmian proyek pusat bisnis baru, Satria Jaya Group. Aku terpaku. Aku mengenal nama itu. Bahkan, saat tugas kepolisian, aku beberapa kali mengawal proyek-proyek yang dibangun oleh grup ini. Perusahaan konstruksi yang dikenal milik pengusaha muda, tapi tak pernah terekspos wajahnya secara jelas. Beberapa kali namanya disebut di berita ekonomi, namun sosoknya tetap misterius. Hari itu, misteri itu terungkap. Rio turun dari mobil yang datang kemudian, mengenakan setelan jas hitam, dasi gelap, dan sepatu kulit mengilap. Ia tampak sangat berbeda dari pria yang kutemui pertama kali di lokasi proyek. Tapi tatapan matanya tetap sama tenang, hangat, jujur. Maaf karena selama ini aku sembunyikan semuanya, katanya pelan, menggenggam tanganku. Aku cuma ingin tahu siapa yang benar-benar mencintaiku saat aku bukan siapa-siapa. Aku ingin menangis, tapi air mataku tertahan. Mungkin karena tubuhku masih syok. Di dalam gedung, lampu-lampu menggantung elegan, kursi-kursi ditata rapi. Deretan wartawan, pejabat, dan pengusaha duduk dengan penuh antisipasi. Ketika Rio naik ke panggung, sorot kamera langsung tertuju padanya. Ia memegang mikrofon dengan percaya diri. Saya hanyalah anak kampung. Dulu bekerja sebagai tukang bangunan. Dari proyek kecil ke proyek berikutnya. Tapi saya tidak malu. Karena dari situlah saya belajar. Saya mendirikan PT Satria Jaya dari nol. Dengan satu tujuan. Membangun bukan hanya gedung, tapi kehidupan. Suasana hening. Semua mata tertuju padanya. Hari ini, saya tidak hanya ingin memperkenalkan proyek baru. Saya ingin memperkenalkan istri saya perempuan yang mencintai saya saat saya dianggap tak pantas. Yang berdiri di samping saya, meski ditertawakan dunia. Inilah dia, Arlina, seorang polwan tangguh. Perempuan yang membuat saya ingin jadi lebih baik setiap hari. Blitz kamera menyala, tanpa henti. Aku berdiri di pojok ruangan. Tubuhku gemetar. Beberapa detik kemudian, orang-orang mulai bertepuk tangan. Komentar-komentar berbisik terdengar. Itu istrinya, Masya Allah. Cantik ya. Tapi kok dia dulu bisa tahan dihina gitu ya? Setelah acara, Rio menggandengku dan kami duduk di ruangan VIP. Teleponku mulai bergetar tanpa henti. Notifikasi media sosial meledak. Video-video saat kami menikah viral kembali. Tapi kali ini bukan untuk ditertawakan. Polwan cantik menikahi tukang. Ternyata istri direktur perusahaan. Passer Rio Hasantoso menyamar jadi tukang bangunan untuk temukan cinta sejati. Komentar-komentar berubah arah. Aku sampai nangis nonton ini. Cewek ini luar biasa. Cinta sejati? Nggak lihat status? Yang dulu hina, sekarang pasti malu. Rio menatapku dalam perjalanan pulang. Kamu sekarang ngerti kenapa aku sembunyiin semuanya? Aku mengangguk pelan. Tapi kamu nggak takut aku ninggalin kamu kalau tahu kamu kaya? Justru itu yang paling aku takutin. Makanya aku pilih jalan yang panjang, biar kamu jatuh cinta ke aku, bukan ke apa yang aku punya. Malam itu, kami duduk di depan kontrakan kecil yang masih jadi rumah kami. Rio masih dengan celana pendek,
dan kaos oblong kesayangannya. Ia tidak berubah. Ia tidak mulai bertingkah seperti bos. Ia masih menyapu halaman sendiri, menyeduh teh untukku sendiri. Aku membuka ponsel. Ada ratusan pesan masuk. Teman-teman kantor yang dulu mencibir, kini mengirimkan emoji minta maaf. Sepupu yang mengejekku dulu mengirim chat, "Lin, kamu keren banget. Maaf ya, dulu aku sempat ragu." Bahkan, ada satu pesan dari ayah. "Nak, ayah minta maaf, kami salah menilaimu. Boleh ayah dan ibu datang menemui kalian besok?" Aku membaca pesan itu sambil menahan tangis. Rio duduk di sampingku, menggenggam tanganku. "Kamu mau mereka datang?" Aku mengangguk. Aku nggak tahu harus jawab apa. Sakit itu belum hilang, tapi aku juga rindu mereka. Keesokan paginya, pintu kontrakan kami diketuk. Aku membukanya perlahan. Di sana, berdiri dua sosok yang tak pernah kuduga akan datang, ayah dan ibu. Wajah mereka lelah. Mata ibu sembab. Ayah menunduk. "Maafkan kami, nak. Aku tidak bisa berkata apa-apa." Air mataku jatuh tanpa izin. Rio mendekat, menggenggam tanganku. Ia menatap ayahku dengan tenang. "Kami sudah memaafkan Boken sebelum diminta. Karena kami tahu, orang tua hanya takut anaknya salah. Tapi kadang ketakutan itu berubah jadi penolakan." Ayah menatap Rio lekat-lekat. "Kamu sudah membuktikan lebih dari cukup. Terima kasih, karena tidak meninggalkan anak kami saat dunia memusuhinya." Hari itu, ruang kontrakan kecil kami mendadak terasa sangat luas. Ada maaf yang akhirnya terucap, dan cinta yang akhirnya dimengerti. Dan sejak saat itu, hidup kami tak lagi sama. Stasiun televisi mengundang kami ke acara talk show. Media online menulis berita tentang kisah kami. Bahkan beberapa brand besar menawarkan kerjasama untuk membuat dokumenter tentang cinta sejati yang dibuktikan dengan tindakan. Tapi kami tidak buru-buru menerima semua itu. Kami memilih bercerita lewat cara kami sendiri dalam satu video YouTube sederhana yang kami beri judul "Aku Palwan, Menikahi Seorang Tukang." Video itu meledak, jutaan penonton, ratusan ribu komentar, ribuan kisah serupa yang dibagikan netizen tentang mereka yang pernah dipandang rendah karena pilihan hidupnya. Dan aku tahu, malam itu, bahwa kami bukan hanya sedang membagikan kisah, tapi sedang menyalakan harapan. Tak lama setelah video Aku Palwan, Menikahi Seorang Tukang diunggah ke YouTube, hidup kami berubah drastis. Dari hanya puluhan penonton di hari pertama, video itu menembus angka 1 juta dalam 3 hari. Komentar-komentar mengalir seperti air bah. Beberapa dari mereka menangis saat menontonnya. Ada yang merasa terwakili, dan tidak sedikit pula yang berkata bahwa kisah kami memberi keberanian untuk memperjuangkan cinta yang selama ini diremehkan orang. Namun perubahan paling nyata bukan pada angka penonton, tapi pada cara dunia memperlakukanku. Hari Senin pertama setelah video viral itu, aku kembali bertugas mengenakan seragam kebanggaanku. Biasanya, langkah kakiku terasa ringan, karena aku tahu aku mengabdi pada negara. Tapi beberapa minggu terakhir, langkah itu sering terasa berat, karena bisikan, cemooh, dan tatapan kasihan riken-riken kerja. Tapi hari itu berbeda. Saat aku melewati lorong kantor, orang-orang yang dulu mencibir, kini menunduk atau tersenyum canggung. Beberapa bahkan berani menyapa, meski ragu. "Selamat ya, Lin. Aku nonton videonya," kata seorang rekan pria yang dulu paling lantang menggoda soal Rio. Aku hanya membalas dengan senyuman. Di hatiku masih tersisa luka, tapi aku memilih menaruh luka itu di saku belakang. Aku tidak ingin membalas, tidak ingin menyombongkan diri, karena kebenaran tidak butuh teriakan. Ia cukup dibuktikan. Saat apel pagi, atasan kami tiba-tiba menyebut namaku di depan semua personel. Anggota kita, Bribtu Arlina, telah menunjukkan bahwa keberanian tidak hanya ditunjukkan di lapangan, tapi juga dalam memilih jalan hidup yang berbeda. Hormat untukmu. Seluruh barisan menoleh padaku. Sebagian tersenyum, sebagian menepuk pundakku. Aku menahan air mata. Dulu aku hanya ingin dicintai dengan sederhana, tapi ternyata perjuangannya tidak sesederhana itu. Sore harinya, aku pulang ke kontrakan dengan membawa martabak kesukaan Rio. Tapi yang menyambutku adalah kejutan lain. Di depan pintu,
Beberapa warga tetangga kami berkumpul. Ada yang membawa bunga, ada yang membawa makanan, dan ada yang hanya ingin berfoto. Bu Arlina, saya bangga banget. Akhirnya ada kisah kayak gini dari rakyat biasa. Jangan pernah berubah ya. Anak-anak kecil ikut berkumpul dan menyapa Rio dengan antusias. Om Rio, ajarin kami bikin bangunan dong. Rio hanya tertawa kecil. Ia memang tetap seperti biasa. Tak berubah meski kini dunia tahu siapa dia. Ia masih turun ke lapangan. Proyek, masih menyapa tukang-tukang lain dengan panggilan akrab. Dan masih pakai helm proyek murahan yang setia menemaninya. Aku tahu, keteguhan hatinya itulah yang membuat banyak orang mulai berubah pandang. Beberapa klien, perusahaan, bahkan datang sendiri ke lokasi proyek hanya untuk memastikan, benarkah ini Rio Hasantoso yang katanya dulu nyamar jadi tukang? Rio tidak membantah. Ia justru menjawab dengan senyum. Saya hanya ingin membangun dari bawah, secara harfiah dan maknawi. Tak lama setelah itu, sebuah undangan wawancara datang dari stasiun televisi nasional. Kami ragu menerima. Aku bahkan sempat berkata, Mas, apa nggak terlalu berlebihan kalau kita muncul di TV? Rio memegang tanganku dan menjawab lembut. Kalau dengan munculnya kita, ada satu orang yang akhirnya berani melawan penindasan, karena status. Berarti kita nggak siap. Kami pun tampil di acara talk show sore hari. Studio penuh dan suasana hangat. Pembawa acaranya terkenal jenaka, tapi hari itu ia tampak tulus menyimak. Apa yang membuat Mbak Arlina tetap bertahan? Padahal dihina bahkan oleh keluarga sendiri. Tanyanya padaku. Aku tersenyum tipis. Karena aku tahu, satu orang tulus yang mencintaimu lebih berharga dari 1000 orang yang hanya ingin tampil serasi di Instagram. Ruangan hening sejenak. Lalu tepuk tangan bergema Rio menimpoli. Saya cuma tukang dulu. Tapi saya tahu, perempuan seperti dia nggak butuh uang saya. Nggak butuh gelar saya. Dia butuh kepastian dan kejujuran. Dan itu yang coba saya beri sejak awal. Acara itu pun viral. Potongan videonya menyebar di berbagai platform sosial media. Bahkan, beberapa sekolah dan universitas mengundang kami untuk memberi motivasi pada seminar dan acara kampus. Di antara semua perubahan yang terjadi, satu yang paling menggetarkan hatiku adalah pertemuan kembali dengan keluargaku setelah ayah dan ibu datang ke kontrakan dan meminta maaf. Hubungan kami perlahan membaik. Memang tidak secepat membalikkan telapak tangan, tapi setidaknya ada niat untuk memperbaiki. Suatu malam, ayah meneleponku. Nak, boleh nggak kami undang kamu dan Rio makan malam di rumah? Aku terdiam sesaat. Boleh? Ya, tentu boleh. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku kembali menginjakan kaki di rumah masa kecilku. Tempat yang dulu jadi simbol luka, kini jadi saksi penyembuhan. Ibu menyambut dengan senyum haru. Ayah menepuk bahu Rio pelan. Kamu laki-laki hebat, katanya. Kamu membuktikan bahwa orang besar nggak selalu bersuara keras, tapi sabar dan penuh keberanian. Rio hanya tersenyum. Terima kasih, Pak. Saya cuma ingin jadi suami yang bisa dipercaya. Sejak itu, ibuku mulai sering menghubungi Mandram, pesan menanyakan kabarku. Bahkan, sesekali mengirim lauk kesukaanku lewat ojek online. Aku tahu, cinta orang tua tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertutup ketakutan dan prasangka. Rio, di sisi lain, tetap seperti awal. Ia tidak menggunakan kekayaannya untuk memamerkan apa-apa. Kami masih tinggal di kontrakan yang sama. Meski kini kami mampu membeli rumah mewah, katanya. Biar kita tetap ingat dari mana kita memulai. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat tawaran promosi jabatan. Satu posisi penting yang dulu terasa seperti impian jauh. Atasan langsungku berkata, kami butuh orang yang tidak hanya disiplin, tapi juga punya integritas dan keberanian. Kamu sudah membuktikan itu. Aku pulang sore itu dengan berita baik. Rio menyambutku dengan pelukan. Aku bangga banget sama kamu, Lin. Aku menatap matanya. Tapi semua ini bukan tentang jabatan. Ini tentang pembuktian bahwa cinta sejati tidak menghambat karir, justru menguatkan. Kami duduk di teras kontrakan, memandangi langit senja yang perlahan memudar. Di depan kami,
secangkir teh hangat, dan 2 piring gorengan. Aku menggenggam tangan Rio, lalu berkata pelan, "Mas, kita tidak sempurna. Tapi kita Yuta, dan aku rasa itu cukup." Rio tersenyum. "Selama kita saling percaya dan saling menjaga, kita bisa hadapi dunia." Hari itu, aku belajar satu hal penting. Dunia boleh berbalik menghormatimu, tapi jangan pernah lupa bagaimana rasanya saat kamu diremehkan. Karena dari sanalah kekuatanmu tumbuh. Dan aku tahu, cerita kami belum berakhir. Ini baru awal dari perjalanan yang sebenarnya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya menampakkan sinarnya ketika aku terbangun. Di sampingku, Rio masih tertidur pulas, mengenakan kaos oblong lusuh dan celana pendek favoritnya. Meski kini orang-orang mengenalnya sebagai direktur utama perusahaan konstruksi besar, bagiku, dia tetap pria yang sama yang pertama kali menawariku air mineral di tengah panas proyek sosial. Kontrakan kami masih sempit, dapurnya mungil, dan dindingnya masih penuh bekas coretan tahun lalu. Tapi di dalam ruang terbatas itu, kami punya segalanya. Tawa, pelukan hangat, dan ketenangan yang tak pernah bisa kubeli di rumah besar orang tuaku dulu. Kami belum pindah, bukan karena tak mampu, tapi karena kami belum siap meninggalkan tempat. Pertama kali kami belajar mencintai dalam kondisi paling sederhana, kata Rio. Kalau semua orang ingin pindah setelah sukses, siapa yang akan menghargai tempat kecil yang pernah jadi saksi perjuangan? Pagi itu seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan sederhana, nasi, telur dadar, dan sambal terasi buatan ibu yang dikirim via kurir 2 hari lalu. Hubunganku dengan orang tua memang sudah membaik, tapi bekas luka lama tidak mudah hilang begitu saja. Kadang, aku masih terbangun dengan mimpi buruk. Berdiri sendiri di pelaminan, mendengar suara-suara mengejek yang tak pernah benar-benar pergi dari ingatan. Namun, Rio selalu punya cara untuk menyembuhkanku. Ia tak pernah membantah saat aku murung. Ia tak pernah menyuruhku sabar seperti orang lain. Ia hanya memelukku dan bilang, "Kamu udah kuat dari dulu. Sekarang cuma tinggal kamu ingat lagi siapa dirimu." Hari itu, kami mendapat undangan dari salah satu universitas ternama untuk menjadi pembicara dalam seminar bertema cinta dan ketahanan emosional di era modern. Aku sempat tertawa saat membaca temanya. Ada-ada aja, Mas. Sejak kapan cinta dan emosi jadi tema akademik? Ujarku geli. Rio membalas dengan senyum. Karena sekarang banyak yang pintar, tapi nggak kuat saat harus mempertahankan cinta dalam badai. Jadi mereka belajar dari yang menjalaninya langsung. Aku tidak tahu bagaimana harus merespons, tapi hatiku menghangat. Rio selalu bisa merangkai kata dengan cara sederhana, tapi membekas. Di kampus itu, kami disambut layaknya tamu agung. Padahal, dulu kami pernah dianggap aib. Mahasiswa-mahasiswi memenuhi aula utama. Banyak dari mereka menatap kami dengan mata berkaca-kaca. Seorang mahasiswi berjilbab maju ke depan saat sesi tanya jawab. "Bu Arlina, saya pernah ingin menyerah karena keluarga saya tidak setuju dengan pilihan hidup saya. Tapi setelah nonton video ibu dan bapak, saya berani melanjutkan kuliah. Bahkan menolak lamaran yang dipaksa orang tua." Aku nyaris menangis mendengar itu. Ternyata kisah kami yang awalnya penuh luka bisa menjadi lentera bagi orang lain. Disitulah aku sadar, mungkin Tuhan memang membiarkan kami terhina di awal, agar bisa dimuliakan di akhir, dan bukan untuk diri kami sendiri, tapi untuk menguatkan mereka yang juga pernah jatuh dan diinjak. Rio mengelus punggungku pelan, lalu menggenggam mikrofon. Cinta itu nggak butuh pembuktian ke orang lain, tapi butuh keberanian untuk membuktikan bahwa kamu nggak salah pilih. Meski semua orang bilang kamu bodoh. Tepuk tangan menggema. Hari itu, kami pulang membawa bukan hanya sertifikat pembicara, tapi juga semangat baru. Sepulang dari acara itu, kami berhenti sebentar di sebuah rumah makan kecil di pinggiran jalan tol. Tempatnya sederhana, tapi suasananya hangat. Di sana, kami berbicara tentang hal-hal yang belum sempat kami bahas sejak pernikahan kami viral. "Mas, apa kamu gak pernah capek? Dulu harus nyamar, sekarang harus senyum terus ke publik. Padahal, kamu kan juga manusia," tanyaku sambil mengaduk es jeruk. Rio menatapku lama. "Capek? Pasti. Tapi ada satu hal yang bikin semua rasa lelah.
Jadi, hilang. Apa itu? Kamu. Aku tersenyum malu, tapi lalu tertawa. Jawaban klasik, tapi ampuh. Serius, katanya, mencondongkan badan sedikit. Saat orang-orang menghina kita, kamu diam, tapi kamu nggak ninggalin aku. Itu kekuatan paling besar yang pernah aku terima. Aku mengangguk. Dalam aku memutar ulang semua kenangan, mulai dari saat aku menyeka air mata di pelaminan, tanpa keluarga, sampai ke hari Rio berdiri di panggung sebagai direktur utama, menyebut namaku dengan bangga di depan wartawan. Itu bukan kisah cinta sempurna, tapi itulah kisah cinta sejati yang tetap berdiri, walau diterjang angin, dihujani cemooh, dan ditertawakan dunia. Beberapa hari kemudian, kami mendapat undangan makan malam dari Pak Haris, seorang pengusaha properti yang juga salah satu investor proyek Rio. Ia mengundang kami ke rumah mewahnya di kawasan elit. Saat sampai di sana, aku merasa canggung. Di meja makan, para tamu mengenakan gaun mahal dan setelan jas berkilau. Di tengah-tengah mereka, aku dan Rio hanya mengenakan pakaian semi-formal seadanya. Tapi tidak ada yang meremehkan kami. Malah, semua tamu menyambut kami hangat. Salah satu istri pengusaha besar bahkan berkata, "Bu Arlina, saya iri sama ibu. Banyak perempuan menikah dengan pria kaya, tapi jarang yang tahu perjuangan suaminya dari awal. Ibu tahu dari titik nol. Itu sesuatu yang tidak bisa dibeli." Aku terdiam. Ucapan itu menusuk pelan. Ya, aku tidak menikahi direktur besar. Aku menikahi tukang bangunan yang tidak malu kotor karena semen. Dan ternyata, itu yang membuatku tahu nilainya sesungguhnya. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan Rio sibuk berbicara dengan Pak Haris di ruang kerja, aku duduk sendiri di balkon rumah mereka yang megah. Angin malam sejuk, lampu kota berkelap-kelip dari kejauhan. Pikiranku melayang. Dulu, aku bermimpi hidup mapan, menikah dengan pria setara, punya rumah mewah, dan dikenal masyarakat. Tapi hidup menuntunku ke arah berbeda. Jalan berliku, penuh luka. Tapi justru disitulah aku menemukan rumah yang sesungguhnya. Bukan pada tembok rumah, bukan pada status, tapi pada tangan yang tak pernah melepasku, meski dunia menyuruhnya pergi. Rio datang mendekat dan duduk di sebelahku. "Ngapain bengong?" tanyanya. "Cuma mikir. Semua ini kayak mimpi. Kalau mimpi, jangan bangun dulu. Aku masih ingin jalan bareng kamu sampai ujung." Aku menoleh, menatap matanya yang jujur. Di sana, aku melihat masa depan, bukan dalam bentuk emas, rumah besar, atau mobil mahal, tapi dalam bentuk keyakinan bahwa rumah bukan tempat. Rumah adalah siapa yang bersedia berjalan bersamamu dalam suka dan duka. Hari itu, aku berdiri di depan cermin, mengenakan seragam dinas lengkap. Pagi terasa berbeda, bukan karena ada apel khusus atau operasi lapangan besar, tapi karena hari ini aku diminta menjadi narasumber dalam sebuah konferensi nasional bertema Perempuan Tangguh dan Perubahan Sosial. Undangan itu bukan datang karena pangkatku, bukan pula karena prestasi luar biasa di kepolisian, tapi karena satu hal sederhana, kisahku dan Rio. Kupandangi diriku di cermin, tak ada yang berubah dari wajahku. Mata ini masih mata yang dulu menangis diam-diam di pelaminan, yang pernah memerah karena membaca komentar jahat. Tapi kini, di balik mata itu, ada kekuatan yang tak lagi bisa disangkal, kekuatan dari luka yang tidak dipendam, tapi disembuhkan. Perlahan, Rio mengintip dari balik pintu kamar. "Siap, Ibu narasumber?" Godanya dengan senyum jenaka. Aku tertawa pelan, deg-degan. Ini kali pertama aku bicara di hadapan ratusan peserta. Rio menghampiri, merapikan kerah bajuku, lalu berkata, "Pelan, kamu gak perlu menghafal pidato. Cukup seri, karena kisahmu sendiri sudah cukup kuat untuk membuat orang percaya bahwa perempuan bisa memilih, bertahan, dan menang." Aku mengangguk. Kalimat itu seperti pelukan tak kasat mata yang selalu dia berikan setiap kali aku ragu. Kami berangkat bersama. Kali ini bukan dengan motor matic seperti dulu, tapi dengan mobil kantor yang disediakan panitia. Rio ikut duduk di belakang, menggenggam tanganku sepanjang jalan. Setibanya di lokasi, aula besar sudah dipenuhi peserta dari berbagai kalangan.
polisi perempuan dari seluruh Indonesia, aktivis perempuan, mahasiswa, bahkan tokoh publik yang selama ini ku kenal hanya lewat layar kaca. Aku berdiri di atas panggung, menatap ratusan pasang mata yang menunggu. Lampu sorot terasa menyilaukan, tapi suara mereka justru yang paling menenangkan. Hening, semua mendengarkan. Nama saya Arlina. Saya seorang polisi wanita. Saya menikahi seorang tukang bangunan. Beberapa peserta tampak menegakkan duduk. Mungkin mereka sudah tahu kisahku. Mungkin juga baru mendengarnya hari ini. Dulu saya dianggap mencoreng nama keluarga. Teman-teman saya mencibir. Atasan saya sempat ragu. Bahkan media menertawakan. Tapi saya tetap menikahinya. Bukan karena dia kaya. Bukan karena dia punya gelar. Tapi karena dia satu-satunya orang yang melihat saya sebagai manusia, bukan seragam. Bukan status. Suasana aula mendadak hening. Saya berdiri di sini bukan untuk minta dikasihani, tapi untuk menunjukkan bahwa perempuan punya hak atas pilihannya, bahwa cinta tidak bisa diukur dengan jabatan atau gaji, dan bahwa seringkali justru dalam keputusan yang terlihat gila, kita menemukan rumah yang sejati. Tepuk tangan meledak, aku menarik napas lega. Setelah sesi berakhir, banyak peserta mendatangiku. Beberapa menangis sambil memelukku. Taran, polwan muda dari daerah timur berkata, "Saya pernah batal menikah karena orang tua saya tidak setuju. Calon saya cuma supir. Tapi Ibu Arlina, hari ini saya akan bicara lagi dengan mereka." Aku menatapnya penuh haru. Ternyata perjuangan kami bukan hanya tentang membuktikan sesuatu pada dunia, tapi juga tentang menyalakan cahaya kecil di hati banyak perempuan lain. 2 hari setelah konferensi itu, kejutan lain datang. Sebuah surat resmi dari Kapolri. Aku diundang secara khusus untuk menghadiri Hari Bayangkara di Istana Negara sebagai perwakilan polwan berprestasi. Jantungku berdegup tak karuan saat membacanya. "Mas, aku ke istana," ucapku terbata-bata saat menunjukkan surat itu pada Rio. Rio hanya tersenyum tenang. "Lihat, kamu gak pernah kurang." Dunia yang butuh waktu buat sadar. Hari peringatan itu datang seperti mimpi. Aku berdiri berdampingan dengan sosok-sosok penting negeri ini. Presiden memberi pidato tentang keteladanan. Dan di tengah pidatonya, beliau menyebut satu nama, Bribtu Arlina, seorang polisi wanita yang berani mempertahankan pilihannya, melawan stigma, dan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Keteguhannya adalah teladan bagi kita semua. Aku nyaris tak bisa bernapas. Orang-orang menoleh padaku. Beberapa bertepuk tangan, bahkan ada yang menyalamiku dengan penuh hormat. Tak lama setelah itu, seorang wartawan senior meminta waktu untuk mewawancaraiku secara khusus. "Bu Arlina, banyak perempuan di luar sana yang menyerah karena tekanan sosial. Apa pesan Anda untuk mereka?" Aku berpikir sejenak lalu menjawab, "Kita diajari untuk jadi kuat, tapi seringkali lupa diajari untuk mempercayai pilihan hati kita sendiri. Kalau hatimu memilih dengan jujur, jangan takut. Dunia mungkin akan tertawa di awal, tapi akan terdiam." Pada akhirnya, Rio dan aku tidak pernah merancang hidup ini menjadi viral. Kami tidak merancang video, tidak merancang kejutan. Kami hanya hidup apa adanya, menerima sakit, bertahan dalam sepi, dan tertawa di tengah hujan. Namun kini, semua itu jadi cerita. Bukan untuk kami banggakan, tapi untuk diwariskan. Agar tidak ada lagi perempuan yang merasa sendirian saat ia memilih jalan yang berbeda. Setelah beberapa bulan berlalu, kami akhirnya memutuskan pindah dari kontrakan kecil itu. Bukan karena lupa asal, tapi karena keluarga kami, ayah dan ibu, ingin sering berkunjung. Dan kami ingin menyambut mereka dengan rumah yang lebih layak. Rio membangun rumah itu sendiri. Ia turun langsung menggambar desain, memilih bahan, bahkan ikut mengecat dindingnya. "Ini bukan rumah mewah, Lin. Tapi aku pastikan, ini rumah yang akan membuatmu selalu pulang dengan tenang," katanya sambil tersenyum. Wajahnya masih belepotan cat putih. Saat rumah itu selesai, kami mengadakan syukuran kecil. Hanya keluarga, tetangga, dan beberapa sahabat. Tak ada dekorasi mahal, tapi ada tawa, doa, dan pelukan hangat. Ayah datang, membawa gitar tua kesayangannya. Ia memetik lagu nostalgia sambil menyanyi pelan.
Ibuku menyiapkan opor ayam yang selama ini hanya aku cium aromanya lewat pesan foto. Kami duduk di halaman, memandangi langit malam yang bertabur bintang. Di antara debu, peluh, luka, dan cinta yang penuh perjuangan, kami menemukan cahaya. Bukan dari sorotan kamera, tapi dari dalam diri kami sendiri. Kami tidak lagi bersembunyi. Kami berdiri, saling menggenggam tangan, dan membiarkan dunia melihat. Inilah kami pasangan yang dulu dicibir, kini dihormati. Bukan karena harta, tapi karena keberanian untuk tetap memilih satu sama lain saat dunia menyuruh pergi. Pagi itu aku duduk di beranda rumah baru kami, menggenggam secangkir teh hangat. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dari hujan semalam. Rio masih tertidur di kamar setelah semalam begadang menyelesaikan laporan proyek yang akan segera diresmikan. Aku menatap halaman rumah yang masih setengah tertata, tapi terasa begitu hangat. Tidak ada yang mewah dari tempat ini, tapi semuanya terasa cukup, lebih dari cukup. Aku memejamkan mata, membiarkan kenangan-kenangan lama berkelebat. Perlahan, bagaimana dulu aku berdiri sendiri di pelaminan, bagaimana hinaan demi hinaan menyayat hati, bagaimana keputusanku mencintai seseorang yang dianggap tak selevel, membuatku dibuang bahkan oleh darah daging sendiri. Tapi hari-hari itu telah lewat, dan yang tertinggal sekarang adalah bukti bahwa luka yang sabar memang akan menemukan jalannya menuju bahagia. Setelah rumah kami selesai dibangun, Rio mengusulkan sesuatu yang sempat membuatku terdiam lama. Gimana kalau kita buka rumah baca kecil di pojokan rumah ini, buat anak-anak di sekitar sini, katanya suatu malam. Saat kami makan malam dengan nasi goreng dan kerupuk udang, aku mendongak, menatapnya. Rumah baca? Iya. Aku lihat banyak anak-anak yang suka nongkrong di pinggir jalan, main HP terus. Padahal, kalau kita kasih tempat nyaman buat baca, atau sekadar menggambar, mungkin bisa mengubah kebiasaan kecil mereka. Aku tersenyum. Ide itu King R, seperti Rio, selalu memikirkan cara untuk memberi. Bahkan, saat tak ada yang meminta, kami mulai membongkar satu ruangan kecil di sebelah dapur, mengecat ulang dindingnya dengan warna cerah, memasang rak buku dari kayu bekas proyek, dan mengumpulkan buku dari teman-teman serta donasi kecil yang kami kumpulkan diam-diam. 3 minggu kemudian, rumah baca debu cahaya resmi dibuka. Anak-anak datang dengan malu-malu. Ada yang hanya duduk menonton, ada yang langsung membuka buku cerita bergambar. Rio meminjamkan alat gambar, dan aku sesekali mengajari anak-anak membaca atau mengerjakan PR. Ruangan kecil itu setiap sore dipenuhi suara Ryu tawa polos dan semangat kecil yang tumbuh pelan-pelan. Aku tidak pernah membayangkan bisa punya kehidupan seperti ini. Tenang, sederhana, tapi penuh makna. Beberapa hari setelah rumah baca dibuka, aku menerima pesan tak terduga. Bu Arlina, kami dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan ingin mengundang Ibu menjadi mentor tetap dalam program kami. Banyak perempuan muda yang ingin belajar dari Ibu tentang keberanian, keteguhan, dan ketulusan. Aku membacanya dengan perasaan campur aduk. Tak pernah dalam hidupku aku membayangkan diriku akan menjadi panutan. Dulu aku hanya ingin hidup damai disintai tanpa. Tapi kini, luka yang pernah aku benci justru berubah menjadi cahaya bagi orang lain. Aku mengiyakan undangan itu. Setiap akhir pekan, aku mengisi kelas kecil di ruang komunitas. Perempuan-perempuan dari berbagai latar belakang datang. Ada yang pernah dipaksa menikah, ada yang ditinggal karena memilih cinta sederhana, ada yang kehilangan kepercayaan diri karena hinaan keluarga. Mereka duduk melingkar, mendengarkanku bercerita. Aku tak pernah sok bijak. Aku hanya membagikan luka-luka lama yang kini telah sembuh. Don dari sana, kami menangis bersama, tertawa bersama, saling menguatkan dalam ruang yang dulu tak pernah mereka miliki. Ruang untuk didengar tanpa dihakimi. Rio mendukung penuh. Bahkan kadang ia datang membawakan snack untuk peserta atau membetulkan kabel proyektor yang rusak. Mas, kenapa kamu selalu kelihatan bahagia? Tanyaku suatu malam. Saat kami duduk di depan rumah, sambil menikmati angin malam, Rio menggangket bahu. Karena aku gak hidup untuk membuktikan siapa aku ke orang lain. Aku cukup tahu siapa yang ada di sisiku. Itu saja udah cukup. Aku menggenggam tangannya. Mas, terima kasih ya.
Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah menyerah. Rio menoleh, menatapku dalam-dalam. Justru aku yang harus berterima kasih, karena kamu gak menyerah pada aku saat dunia menyuruhmu pergi. Air mataku mengambang. Tapi bukan karena sedih, tapi karena aku tahu, hidup yang kujalani kini bukan hidup yang sempurna, tapi hidup yang penuh keberanian. Suatu sore ayah dan ibu datang berkunjung, tidak lagi dengan wajah kaku atau langkah ragu. Kali ini mereka membawa makanan kesukaan Rio, ayam goreng bumbu kuning, dan sambal bajak. Kami makan bersama di ruang tamu. Tidak banyak kata, tapi tak ada juga kecanggungan. Setelah makan, ayah mengajakku berbincang di beranda. "Lin," katanya, pelan. Aku mengangguk. "Boleh ayah jujur?" "Tentu." Ayah dulu salah. Bukan karena ayah tidak sayang, tapi karena ayah takut kamu tersesat. Aku mengangguk lagi. Aku mengerti. Ya, ayah lihat Rio. Dia laki-laki baik. Kamu bahagia bersamanya. Aku menoleh ke dalam rumah, melihat Rio yang sedang bercanda dengan ibu di dapur. Tawa mereka pelan tapi hangat. Iya, ya, sangat bahagia. Ayah menepuk pundakku, lalu dengan suara berat, "Kalau begitu, jaga dia, dan jaga juga hatimu. Karena orang seperti dia tak selalu datang 2 kali. Malam itu, aku menangis lagi. Tapi tangis yang lain tangis. Karena luka yang dulu begitu perih, kini telah berubah menjadi ruang damai. Aku tidak hanya mendapat restu, tapi juga pengakuan bahwa pilihanku dulu tidak salah. Beberapa waktu kemudian, Rio mendapat undangan kehormatan dari kementerian sebagai pembicara dalam forum pengusaha muda inspiratif. Ia berdiri di atas panggung megah, mengenakan setelan jas sederhana, tapi rapi, menceritakan bagaimana ia memulai segalanya. Dari nol, dari tangan yang memikul semen, hingga tangan yang kini memimpin ratusan proyek pembangunan di seluruh negeri. Dan, jika kalian bertanya, apa yang paling membentuk saya? Katanya, di akhir pidato, bukan pendidikan luar negeri, bukan modal besar, tapi perempuan yang duduk di barisan depan hari ini. Istri saya, yang tetap memeluk saya saat saya terlihat bukan siapa-siapa. Aku berdiri di antara hadirin, menahan air mata yang tak terbendung lagi. Tepuk tangan bergemuruh. Hari itu aku tahu, kami tidak lagi berlari dari masa lalu. Kami berdiri menghadapnya, membentangkan luka yang sudah sembuh, dan menunjukkan bahwa cinta yang bertahan bukanlah cinta yang sempurna, tapi cinta yang tidak pernah pergi. Musim hujan kembali datang. Rintik air turun pelan, membasahi genteng rumah kami yang mulai berlumut di ujung-ujungnya. Dari jendela dapur, aku bisa melihat Rio tengah memandangi halaman rumah baca yang kini tampak sepi karena anak-anak belum datang. Ia berdiri di bawah atap kecil, tangannya memegang secangkir kopi hitam. Mata menatap jauh seolah memikirkan sesuatu yang berat, tapi damai. Aku menghampirinya dengan handuk kecil, mengeringkan rambutnya yang mulai basah oleh percikan hujan. "Masih mikirin proyek di Bandung?" tanyaku pelan. Dia menoleh dan tersenyum. "Bukan, aku lagi mikirin kamu." Aku mengangkat alis. Kenapa?" Rio menatapku lama lalu menjawab, "Tahun ini, genap 2 tahun sejak kamu bilang iya di pelaminan itu. Rasanya baru kemarin. Kita cuma punya uang sisa undangan. Sekarang, kita sampai di titik ini." Aku terdiam. 2 tahun. 2 tahun penuh jatuh bangun. Penuh luka yang sembuh perlahan, tapi juga 2 tahun penuh kebahagiaan kecil yang tak bisa digantikan dengan kemewahan apapun. Setelah peristiwa viral itu, kehidupan kami memang berubah. Tawaran wawancara, undangan ke talk show, bahkan endorsement dari berbagai produk berdatangan. Tapi kami sepakat untuk tidak menjadikan kisah kami sebagai alat jualan. Kami ingin cerita ini tetap utuh, tetap menjadi milik kami, bukan dikomersialkan. Kami hanya menerima satu kerjasama, dokumenter pendek yang diputar dalam kampanye nasional bertema cinta yang tak diukur materi. Itu pun karena kami ingin cerita ini bisa menguatkan lebih banyak orang yang mungkin sedang di posisi seperti kami dulu. Dan memang, sejak video itu tersebar, pesan-pesan datang setiap hari dari perempuan yang ditinggal karena memilih cinta sederhana,
Dari laki-laki yang dihina karena profesinya, bahkan dari orang tua yang mengaku menyesal pernah menghalangi anaknya menikah dengan orang yang mereka anggap tak layak. Pesan-pesan itu kami baca setiap malam sebelum tidur, seperti doa-doa yang tak bersuara. Sebagian kami balas, sebagian kami simpan, bukan karena sombong, tapi karena terlalu banyak yang harus kami peluk satu-satu dengan hati. Suatu pagi, aku kembali berdinas ke kantor. Hari itu aku mendapat tugas pengamanan di sebuah acara besar yang dihadiri tokoh-tokoh nasional. Saat aku berdiri berjaga di pintu masuk, seorang ibu paruh baya menghampiriku, memegang tanganku dengan lembut. Bu Arlina, saya cuma mau bilang terima kasih. Karena ibu, saya akhirnya bisa merestui anak saya yang mau menikah dengan sopir ojek langganan kami. Aku tercengang. Sebelum sempat berkata apa-apa, ibu itu sudah melangkah pergi, meninggalkanku dengan hati yang kembali menghangat. Kadang kita tak tahu seberapa besar dampak dari keputusan kecil yang kita ambil. Kadang kita hanya berpikir sedang memperjuangkan cinta. Tapi ternyata kita juga sedang memberi ruang untuk orang lain percaya. Percaya bahwa cinta tidak harus menjelaskan diri. Ia hanya harus diperjuangkan dengan jujur. Setelah beberapa bulan, rumah baca kami berkembang. Anak-anak yang dulu hanya bermain, kini mulai terbiasa membaca, menggambar, bahkan ada yang berani tampil membaca puisi saat perayaan Hari Anak Nasional. Rio menambah beberapa meja belajar, dan kami menyisihkan sebagian dari pendapatan proyek untuk membeli buku dan alat tulis. Sore-sore terasa lebih hidup, suara tawa anak-anak memenuhi halaman. Para ibu kadang ikut datang, duduk di serambi sambil bercengkerama, membawa pisang goreng atau tahu isi. Kami bukan hanya membangun ruang baca kami, membangun rasa percaya bahwa rumah bisa tumbuh dari debu dan cinta. Hari ulang tahun pernikahan kami yang kedua tiba tanpa pesta. Kami hanya saling menuliskan surat, seperti yang kami lakukan sejak awal menikah. Rio menaruh suratnya di dalam bungkus nasi uduk yang dibeli dari warung depan gang. Saat aku membuka bungkusan itu, selembar kertas kecil jatuh. Lin, 2 tahun lalu, kamu bilang iya ke laki-laki yang bahkan tidak bisa membelikanmu cincin emas. Tapi hari ini, kamu tetap di sini. Bukan karena aku berubah jadi kaya, tapi karena kamu tahu, rumah bukan tentang tembok yang megah, tapi tentang siapa yang menunggu di dalamnya, sambil menyeduhkan teh panas dan peluk hangat. Terima kasih. Rio, aku menangis sambil memeluknya malam itu. Tak ada kado mewah, hanya 2 hati yang saling mengingatkan bahwa cinta yang tidak ditinggal akan selalu menang meski perlahan. Suatu malam, saat kami duduk berdua di beranda, Rio menatap langit dan berkata, "Kamu tahu, Lin, aku sering mikir, kalau dulu kamu mundur, kalau kamu ikuti kata orang dan ninggalin aku, mungkin sekarang aku tetap jadi direktur, tapi aku gak akan pernah tahu rasanya pulang dan ditunggu seseorang yang mencintaiku saat aku bukan siapa-siapa." Aku menggenggam tangannya, dan kalau aku menyerah, aku mungkin tetap jadi polwan, tapi aku gak akan pernah tahu rasanya dicintai tanpa harus pakai seragam. Kami tertawa pelan. Beberapa bulan setelahnya, aku menerima undangan dari sekolah menengah di kampung halaman tempat dulu aku tumbuh. Mereka mengundangku sebagai pembicara motivasi dalam acara Hari Kartini. Aku sempat ragu, tapi Rio menggenggam tanganku. "Datanglah, biar mereka tahu bahwa perempuan seperti kamu bukan sekadar cerita di layar ponsel." Aku datang, seragam lengkap, duduk di depan puluhan siswi yang memandangku dengan mata berbinar. Salah satu dari mereka bertanya, "Bu, kalau waktu bisa diulang, Ibu tetap akan memilih menikah dengan pria yang dicibir semua orang?" Aku tersenyum. Ya, karena justru pria itu yang membuat aku tahu artinya kuat, sabar, dan yakin pada diri sendiri. Kini, 2 tahun setelah semua badai itu, kami hidup dengan sederhana, tapi bahagia. Tidak ada sorotan kamera lagi, tidak ada trending topic, tapi itu justru membuat kami merasa benar-benar hidup. Kami berkebun, menulis, membaca, membantu tetangga, mengisi pelatihan Kesselkashilen, dan mencintai hari-hari kami yang biasa. Kami tidak ingin terkenal, kami hanya ingin dikenang sebagai 2 orang yang memilih dengan hati dan tidak menyesal
Jika orang bertanya, kenapa kamu tetap bertahan? Bahkan, saat dunia menertawakanmu, maka aku akan menjawab, karena cinta yang bertahan. Tak perlu dijelaskan. Ia cukup dibuktikan. Hari demi hari.